Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansur Makfira dengan NIM akhir 156 dari kelompok 9. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktik komputer Excel dalam bidang keuangan. Jadi di sini sudah ada data keuangan dari PT Astra Honda Motor AHM, yaitu terdapat pendapatan dari bulan Januari sampai dengan Desember, lalu ada biaya operasional dan juga ada biaya lainnya. Ada kolom-kolom kosong yang akan kita isi dengan rumus-rumus Excel dalam bidang keuangan. Yang pertama ada kolom yang kosong, itu ada total pengeluaran. Bagaimana mencari total pengeluaran? Yaitu dengan menambahkan biaya operasional ditambah dengan biaya lainnya dengan rumus sama dengan kita pencet kolom biaya operasionalnya ditambah dengan biaya lainnya, tinggal kita pencet lalu enter. Didapatlah total pengeluaran di bulan Januari itu 23.700.000, didapatkan dari 22.450.000 ditambah biaya lainnya 1.250.000, didapatlah total pengeluaran di bulan Januari yaitu 23.700.000. Jika kita akan mencari untuk bulan selanjutnya sampai dengan Desember, karena rumusnya masih sama, kita bisa langsung tarik ke bawah. Yang di ujung kanan ini ada hijau-hijau, kita tinggal tarik ke bawah. Lalu lah didapat total pengeluaran untuk bulan-bulan selanjutnya secara otomatis tanpa harus mengetik ulang. Lalu untuk kolom selanjutnya yaitu kolom laba bersih. Laba bersih ini didapatkan dari pendapatan dikurang dengan pengeluaran. Tinggal kita tulis sama dengan kita pencet sel dari pendapatan bulan Januari dikurang total pengeluaran di bulan Januari. Didapatkanlah laba bersih bulan Januari yaitu 23 juta rupiah, didapat dari 46.700 dikurang dengan total pengeluaran 23.700, didapatlah laba bersih bulan Januari yaitu 23 juta. Sama seperti sebelumnya, karena rumusnya masih sama, kita akan mencari bulan-bulan selanjutnya. Kita dapat langsung tarik ke bawah dan secara otomatis sudah terhitung dan akan langsung muncul. Lalu kolom berikutnya kita akan mencari persentase laba. Cara mencarinya yaitu sama dengan laba bersih di bulan Januari per atau garis miring pendapatan di bulan Januari. Dapatlah persentase labanya sebesar 49%. Jadi pendapatannya 46.700, mendapatkan laba bersih 23 juta rupiah, didapatlah persentase laba di bulan Januari yaitu 49%. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari bulan-bulan berikutnya sampai Desember menggunakan rumus yang sama, bisa kita langsung tarik ke bawah dan otomatis akan mendapat jawabannya. Itu seperti Januari 49%, Februari masih sama 49%, lalu persentase labanya pada bulan Maret 53%. Ini sudah secara otomatis langsung muncul di sini. Lalu untuk pertumbuhan pendapatan, kolom selanjutnya itu pertumbuhan pendapatan, bisa kita dapatkan dengan cara kita kolom, karena ini merupakan pertumbuhan pendapatan, jadi kita bisa mulai menghitung di bulan kedua karena kita membandingkan dari bulan pertama, yaitu dengan rumus kita akan mencari pertumbuhan pendapatan di bulan Februari, yaitu dengan rumus sama dengan buka kurung pendapatan di bulan Februari dikurang dengan pendapatan bulan Januari, tutup kurung, per pendapatan bulan Januari. Didapatlah pertumbuhan pendapatan 15%, sebanyak 15%. Karena dari bulan Januari mendapatkan pendapatan sebesar 46.700, bulan Februari mengalami kenaikan menjadi 53.550, dapatlah pertumbuhan pendapatannya 15 juta. Jadi dari 46 juta naik ke 53 juta itu sebesar persentasenya sebesar 15% kenaikannya. Seperti sebelumnya, rumusnya masih sama, bisa kita langsung tarik ke bawah, didapatlah persentase pertumbuhan bulan selanjutnya. Kenapa di sini ada min 14? Karena dari bulan Februari ke bulan Maret, persentase di bulan 14 ini kan, di bulan Maret ini kan 14 min 14%. Kita lihat dari bulan Februari 53.550 ke bulan Maret mengalami penurunan pendapatan menjadi 45.800. Jadi penurunan dari 53 juta
ini ke 45 juta ini berarti turun min 14%, gitulah. Lalu kita akan mencari pertumbuhan laba sama seperti pertumbuhan pendapatan sebelumnya. Jadi rumusnya buka kurung pertumbuhan laba, yaitu laba di bulan Februari dikurang laba bulan Januari per laba bersih bulan Januari. 14%. 14% dari laba bersih 23 juta. Lalu Februari naik ke 26.130, maka kenaikannya itu sebesar 14%. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari bulan selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah. Nah, pada bulan Maret pertumbuhan labanya min 8% karena laba dari bulan Februari 26.130 mengalami penurunan di bulan Maret 24.095.000. Jadi dari 26 ke 24 juta ini turun sebesar 8%. Lalu untuk kolom berikutnya kita akan mencari efisiensi dari pengeluaran per pendapatan. Jadi untuk mencari efisiensi, besaran efisiensi dari keuangan ini kita dengan rumus sama dengan total pengeluaran di bulan Januari per pendapatan. Didapatlah efisiensi sebesar 51% untuk bulan Januari, dan untuk selanjutnya seperti seterusnya ditarik ke bawah, didapatlah efisiensi pada bulan lainnya. Dapat kita lihat efisiensinya sudah secara otomatis muncul semua. Jadi efisiensi semakin kecil persentasenya, maka semakin efisienlah keuangan dari PT AHM ini. Lalu untuk selanjutnya kita akan mencari break even. Kita lihat apakah bisa mencapai titik impas atau malah perusahaan ini rugi. Caranya adalah sama dengan if buka kurung laba bersih jika lebih dari 0, maka dapat memenuhi atau impas, yaitu break even. Jika tidak memenuhi, maka akan rugi. Jadi rumusnya adalah if jika laba bersih lebih dari 0, maka titik koma kutip BE atau break even, titik koma dalam tanda kutip rugi, lalu kita tutup kurung. Seperti ini rumusnya, kita enter, didapatlah BE, berarti laba bersihnya masih memenuhi impas. Kita tarik ke bawah untuk melihat di bulan-bulan selanjutnya apakah memenuhi. Ya, bulan-bulan selanjutnya memenuhi. Lalu misal kalau kita mau nyari total pendapatan dari bulan Januari sampai ke Desember, bagaimana caranya? Kita bisa tinggal langsung blok dari bulan Januari sampai Desember. Kita bisa langsung auto sum di sini. Lalu didapatkanlah secara otomatis pendapatan dari bulan Januari sampai Desember itu totalnya ada 596.976.000 rupiah. Kolom-kolom lainnya bisa kita langsung auto sum, jadi dapatlah totalnya berapa semuanya. Tuh, bisa didapat. Ini merupakan total dari pendapatan, total biaya operasional, total biaya lainnya dalam 1 tahun ini ya. Dari Januari ke Desember sudah didapatkan totalnya dengan cara auto sum bisa. Lalu misal kita mau nyari nih berapa pendapatannya selama 5 tahun. Kalau total pendapatannya sama terus ya seperti ini selama 5 tahun, bisa kita tulis 5 kali pencet nih, enter. Nah, kalau selama 5 tahun total pendapatannya segini terus,
dapatlah 2.984.880. Atau misal kita mau mencari maksimal pendapatannya berapa sih, yang paling maksimal itu berapa, kita tinggal tulis rumusnya. Itu sama dengan max, buka kurung, kita blok dari Januari sampai Desember, tutup kurung, enter. Nah, jadi untuk pendapatan maksimal, pendapatan tertinggi dari bulan Januari sampai Desember itu sebesar 55.680. Lalu kalau mau mencari pendapatan minimal berapa sih? Bisa sama dengan min buka kurung, buka kurung, kita blok dari Januari sampai Desember, tutup kurung, enter. Nah, jadi untuk pendapatan pada tahun ini yaitu tertingginya 55.680, dan untuk pendapatan paling minimal dari bulan-bulan ini yaitu 44.866.000. Jadi sekian penjelasan dari praktek komputer dalam bidang keuangan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Zaini yang akan menjelaskan dalam bidang SDM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Zaini dengan NIM terakhir 299. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pengelolaan data dalam bidang sumber daya manusia. Khususnya bagaimana tuh saya menghitung di tabel masa kerja, bonus, persentase kenaikan, gaji baru, predikat bonus, dan tentunya yang terakhir ada karyawan yang berprestasi. Nah, untuk menentukannya itu ada 10 kandidat ya. Ada 10 kandidat nama yang nantinya bakal menjadi karyawan yang berprestasi. Yaitu ada Islam Makachev, Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, Khamzat Chimaev, Ilia Topuria, Usman Nurmagomedov, JK Saragi, Bilal Hasan, John Jones, Kamila Zamorano. Oke, di sini kita mulai langsung aja ke masa kerja. Oke. Kita masukkan terlebih dahulu untuk rumusnya. Itu kita menggunakan rumus that if ya. Sebentar. Sebentar salah. Sama dengan that. Aduh, salam dulu, sabar. That if ini aku percepat aja biar cepet ya. Oke, di sini udah saya tulis untuk rumusnya. Jadi untuk menghitung masa kerja di sini tuh saya menggunakan fungsi that if seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu berguna untuk menghitung selisih tanggal secara otomatis dan dengan rumus seperti berikut. Jadi itu kayak rumusnya itu membandingkan tanggal masuk karyawan dengan tanggal perhitungan, yaitu tanggal tanggal 20 Oktober 2025. Ini saya enter terlebih dahulu sebentar. Itu muncul hasilnya, kita tarik ke bawah. Nah, itu udah muncul semua untuk hasilnya. Jadi dengan rumus ini tuh kita dapat menghitung berapa lama seseorang karyawan telah bekerja sampai tanggal tersebut. Jadi untuk hasil ini itu akan digunakan untuk bonus dan persentase kenaikan selanjutnya. Kita langsung aja next ke bonus ya. Kita masukkan rumusnya, kita percepat aja. Oke, baik, berikut rumusnya. Di sini saya menggunakan if ya untuk kata awalan alias rumus awalan untuk menentukan skor kinerja. Oke, jadi kayak logikanya tuh kayak gini. Sebentar, ini saya enter dulu. Nah, saya turunin set. Nah, jadi itu logikanya seperti ini. Kalau misalkan kinerjanya tuh 5 seperti ini, terus kayak bonusnya tuh maka sama dengan 2 kali gaji pokok gitu. Nah, kalau misalkan skornya 4, itu bonusnya itu sama dengan 1,5 dikali gaji pokok seperti ini. Nah, kalau misalkan skornya 3, maka tuh bonusnya itu 1 kali gaji pokok seperti ini. Nah, ini kalau diperhatiin ini kan 7, ini 7 sama. Nah, kalau misalkan skornya 2 seperti ini, maka tuh bonusnya 0,5 dikali gaji pokok.
Kalau misalkan nilainya di bawah itu, maka nanti bakalan false. Oke. Kita lanjutin ke persentase kenaikan. Kita masukin rumusnya. Oke, dengan berikut rumusnya. Di sini tuh saya menggunakan beberapa kombinasi seperti kombinasi if, and, or untuk menghasilkan kenaikan yang lebih akurat. Ya, rumus yang saya pakai seperti berikut. Jadi itu artinya yang dimana kalau misalkan, sebentar ya, saya enter dulu, lalu saya jelaskan. Nah, udah. Jadi itu kalau misalkan jika skornya itu lebih dari 5, maksudnya 5, maka masa kerjanya itu maka lebih dari 3 tahun. Jadi kenaikannya itu 15%. Nah, kalau misalkan skornya itu 4 atau 5 itu dan masa kerjanya itu lebih dari 1 tahun seperti ini, 2 tahun, maka kenaikannya bakalan 10%. Nah, kalau misalkan skornya 3, kayak itu kenaikannya bakalan 5%. Nah, selain itu bakalan 0% seperti ini. Siapa ini? Bentar, saya cek dulu. Si Ilya Topuria sama si JK Saragi. Ini 0%. Kita lanjut ke gaji baru. Oke, jadi untuk yang gaji baru ini cukup simple ya rumusnya dan pendek. Jadi itu kayak setelah mendapatkan persentase kenaikan, ini kita menghitung gaji baru. Jadi itu intinya dari gaji baru ini tinggal dikalikan aja sih. Dari F3 kan ini, sebentar saya enter dulu deh biar lebih gampang dipahami. Saya turunin, set. Nah, jadi itu kayak F3 itu sama dengan gaji pokok yang ini, yang ini ya. Terus kalau misalkan yang J3 itu yang persentase kenaikan yang ini. Nah, itu tinggal dikali, maka hasilnya bakal keluar seperti ini. Jadi itu rumus ini tuh kayak menjumlahkan gaji pokok yang ditambah kenaikan sesuai persentase yang udah dihitung dari sebelumnya. Jadi intinya tinggal ditambah aja terus dikali. Selanjutnya kita menentukan di predikat bonus. Kita masukin rumusnya. Oke, selanjutnya tuh kita kan udah menambahkan rumusnya ini seperti ini. Yang dimana tuh kita tuh kayak menentukan apakah kategori bonusnya itu termasuk tinggi atau enggak. Ini kita enter terlebih dahulu ya, lalu saya jelaskan. Kita turunin, set. Oh, ternyata di sini gimana? Ternyata tuh ada satu ini ya, ada satu karyawan yang tidak mendapatkan bonus tertinggi. Karena kenapa? Karena di sini seperti yang udah dijelasin di rumusnya, ini kan if lebih dari 7 juta. Nah, sementara si siapa namanya? Si Ilya Topuria itu dia bonusnya hanya 4.750.000. Jadi dia tidak mendapatkan bonus tertinggi. Selanjutnya kita menentukan karyawan yang berprestasi. Sebentar, kita ulang dulu. Kita masuk ke saya belum jelasin yang di predikat bonus ya. Saya lebih jelasin lagi. Itu artinya kalau misalkan lebih dari 7 juta itu intinya dia tuh bakalan dapat bonus tertinggi ya, seperti itu. Saya ulangi kembali, kalau misalkan karena ini 4 juta jadi ini dapat 0% lalu nggak dapat bonus tertinggi, seperti ini. Kita kasih garis stripping aja. Kita next ke karyawan yang berprestasi. Yang terakhir kita masukin rumusnya terlebih dahulu, sabar. Nah, oke, jadi untuk rumusnya seperti berikut ya. Jadi itu untuk menentukan karyawan yang berprestasi, di sini tuh saya menggunakan persentase kenaikan gaji sebagai indikator utama. Rumusnya seperti ini. Jadi itu artinya, sebentar saya enter terlebih dahulu, lalu saya jelaskan ya. Kita cek siapa yang kenaikan tertinggi. Oh, ternyata hanya ada 2, yaitu si siapa nih? Si Islam Makachev sama si siapa tuh? Usman Nurmagomedov. Ada 2 ya ternyata. Nah, jadi itu arti dari kenaikan tertinggi itu jika karyawan tuh mendapatkan kenaikan 15% atau lebih, maka tuh ia termasuk kategori tertinggi seperti Islam Makachev dan juga Usman Nurmagomedov. Dan jika kurang dari itu, maka gak bakal masuk seperti yang lainnya ini, kecuali si Islam sama si Usman Nurmagomedov. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari tabel sumber daya manusia yang ini yang udah saya buat itu untuk karyawan yang berprestasi itu dipegang oleh Islam Makachev dan juga Usman Nurmagomedov. Oke, selamat untuk mereka berdua.
Lalu selanjutnya kita akan next ke pemasaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ezar. Silakan Ezar. Oke guys, untuk yang selanjutnya di sini bersama saya Ezar. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data pada Excel di bidang pemasaran. Oke, langsung saja simak videonya. Let's go. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam data Excel-nya di bidang pemasaran. Oke, baik, di sini ada data penjualan PT Astra Honda Motor. Nah, untuk tabel kolom mulai dari kolom nomor, kode produk, region, jumlah terjual, biaya harga per unit, dan biaya iklan dalam bentuk rupiah. Ini merupakan data yang sudah ada. Nah, sedangkan yang bawah sini ini merupakan beberapa soal tantangannya. Oke, teman-teman, sebelum kalian itu bisa menjawabnya, kalian diharapkan untuk bisa membuat kolom baru seperti ini. Ya, kolom barunya ada total revenue, total biaya produksi, laba kotor, status bonus, kategori, bonus penjualan, hingga pajak region. Oke, teman-teman, langkah yang pertama tentunya di sini kita akan mencari total revenue-nya terlebih dahulu ya, biar bisa mencari kolom-kolom yang lainnya. Oke, di sini untuk total revenue-nya kita akan mencarinya dengan rumus. Oke, cukup sudah, kalian klik enter. Nah, jika sudah seperti ini, kalian langsung klik saja 2 kali atau kalian tarik bawah seperti ini. Oke, hasil telah ditentukan. Lalu selanjutnya kita mencari total biaya produksi. Nah, gimana tuh caranya? Oke, untuk yang selanjutnya di sini kita akan mencari total biaya produksinya. Berikut ini adalah rumusnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke, setelah total biaya produksi ketemu dan ada hasilnya, dan selanjutnya kita akan mencari laba kotor dengan rumus seperti ini. Jika sudah, klik enter. Nah, lalu seperti biasa langsung saja kalian tarik hingga ke bawah. Oke, laba kotor pun telah ditemukan. Di sini kita akan mencari status bonus. Berikut ini adalah rumusnya. Setelah status bonus telah ditemukan, langkah selanjutnya kita akan mencari kolom kategori. Berikut ini adalah rumusnya. Apabila ada yang error seperti ini, kita langsung saja menemukan solusinya. Nah, di sini kan tidak rapi ya guys ya. Oke, di sini kita bisa merapikannya seperti ini. Oke, jika sudah pun telah ditemukan. Oke, setelah kolom kategori ditemukan, kita lanjut ke bonus penjualan. Berikut ini adalah rumusnya. Nah, apabila ditemukan seperti ini lagi, kita gunakan cara yang sama. Langsung saja kalian klik di sini dalam formatnya. Kalian cari. Nah, di sini ternyata kesalahannya. Oke, kita akan betulkan teman-teman ya. Oke, jika sudah langsung klik enter. Nah, sudah jadi. Nah, oke teman-teman, kita di sini sisa satu kolom lagi. Berikut ini adalah rumusnya. Kita mencari pajak region nih teman-teman ya. Kita menggunakan fungsi VLOOKUP.
Oke, lengkap sudah. Kita telah berhasil mengisi beberapa kolom yang ingin kita jawab bersama-sama. Oke. Nah, setelah kalian menemukan semuanya, barulah kita masuk ke dalam sini teman-teman ya, analisis agregat. Nah, di sini dipertanyakan produk dengan laba kotor tertinggi itu produk yang mana sih, dan produk dengan harga laba kotor terendah itu yang mana sih, serta rata-rata jumlah terjual per transaksinya itu berapa, dan total seluruh biaya iklannya itu berapa. Nah, ini yang ditanyakan ya. Oke, langsung saja kita gunakan cara seperti ini teman-teman. Jika sudah, langsung saja klik enter. Dan di sini sudah terjawab produk dengan laba kotor tertinggi, yakni QM522 ya. Oke, untuk yang selanjutnya itu sama saja caranya. Jadi kita salin saja. Lalu di sini kita tempelkan. Namun untuk max ini kita ganti min, karena kita mencari yang terendah ya. Kita cari min. Oke, jika sudah, kalian langsung saja klik enter. Oke, kenapa kok bisa sama? Ini sebenarnya berbeda teman-teman, karena di sini ada dua produk yang namanya QM522. Nah, maksudnya adalah yang nomor 2 yang tertinggi dan nomor 5 yang terendah. Analisis agregat yang selanjutnya, yang ketiga, ini adalah rata-rata jumlah terjual per transaksinya. Kita akan menggunakan average, berarti kan kita menggunakan average jumlah terjual. Seperti ini caranya. Langsung kalian klik enter. Hasilnya adalah 154. Terus selanjutnya yaitu total seluruh biaya iklan. Berarti kita harus menjumlahkan semuanya. Kita gunakan fungsi sum biaya iklan. Klik enter. Oke, terjawab sudah semua data data Excel di bidang pemasaran telah terjawab semuanya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang dibingungkan, bisa langsung saja tulis di kolom komentar dan tanyakan. Jangan lupa dengan bahasa yang hormat ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Bye.